Bab 788. Alam terobos. Energi kehidupan, energi kematian. Ini adalah pertama kalinya Mileye merasakan kekuatan ini dengan sangat jelas. Materi, energi. Dia masih tidak tahu banyak tentang dua kata ini. Namun, setelah penjelasan wanita bersarung, dia tidak begitu naif lagi sekarang. Hanya dengan memahami struktur dan esensi alam semesta ini, dikombinasikan dengan tahu pedang sendiri, barulah dapat benar-benar melanggar semua hukum dengan satu pedang, seperti yang dikatakan wanita bersarung. Kalau kamu ingin melanggar semua hukum dengan satu pedang, kamu tidak hanya harus tahu pedang kamu, tetapi juga tahu semua hal. Pada saat ini, wanita bersarung kembali berkata, dalam perjalanan kultivasi, bukan hanya untuk melatih diri sendiri, tetapi juga untuk memahami dunia. Mileye berkata dengan serius, apa yang harus aku lakukan? Wanita bersarung balik bertanya, menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Mileye terdiam. Pada saat ini, Mileye menyadari adanya sebuah masalah. Kekuatannya berbeda dengan kekuatan orang-orang di depannya ini. Tidak, dia tidak bisa dikatakan kuat. Orang-orang di hadapannya ini tidak hanya mengkultivasi diri sendiri, tetapi juga memahami alam semesta. Mereka cukup mengetahui esensi alam semesta ini. Secara pribadi, alam semesta. Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba mengerti. Mileye memandang wanita bersarung itu. Aku mengerti sedikit. Wanita bersarung mengangguk sedikit. Dengan diri sendiri, amati alam semesta, pahami alam semesta, kendalikan alam semesta, dan akhirnya, hancurkan alam semesta. Hancurkan alam semesta. Mileye tercengang. Pada saat ini, Quen tiba-tiba berkata, apa yang dia katakan tentang menghancurkan alam semesta bukanlah menghancurkan alam semesta yang sebenarnya. Tentu saja, dulu ada seorang wanita gila yang melakukan itu. Sampai di sini, dia menatap Mileye, berhenti sejenak, lalu berkata, apakah kamu tahu apa tingkatan alam Bela Yuan? Mileye berkata, di atas alam peri daratan. Quen tersenyum dan berkata, tingkatan apa yang ada di atas alam peri daratan? Mileye menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Quen berkata pelan, di atas alam peri daratan, adalah alam nasib. Singkatnya, mengetahui takdir, master semacam ini, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang alam semesta itu sendiri. Mereka dapat merasakan takdir surga dan takdir manusia. Orang seperti ini, bisa dibilang baru benar-benar memulai. Sedangkan kamu tidak tahu langit, tidak tahu nasib, meskipun kamu memiliki berkah benda asing, kamu masih tidak memiliki kesempatan untuk menang saat melawan master seperti alam nasib. Mileye bertanya, Senior Quen, ada tingkatan apa di atas alam nasib? Quen tersenyum dan berkata, alam terobos takdir, mengobrak-abrik takdir dengan hati, mencari alam kebenaran Taoisme. Mileye bertanya lagi, bagaimana dengan di atas alam terobos takdir? Quen menggelengkan kepalanya. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Mileye menyeringai. Aku hanya sedikit penasaran. Quen berkata, meskipun sekarang kamu adalah alam tak diketahui, kamu juga harus mengerti bahwa kamu berada dalam posisi di alam semesta ini. Sekarang, kamu secara alami tidak tertekan ketika menghadapi orang biasa. Bahkan Bela Yuan itu, kamu memiliki sedikit peluang untuk menang. Tapi, kamu harus memahami dengan jelas bahwa mereka bukanlah yang teratas di alam semesta ini. Kamu yang sekarang masih sangat lemah bagi master teratas di alam semesta ini. Sedangkan selain alam semesta ini, masih ada alam semesta 5 dimensi. Para master dari alam semesta itu pasti lebih kuat dari master di sini, kamu mengerti? Mileye tersenyum getir. Aku mengerti. Hatinya terasa sedih. 5 dimensi,
4 dimensi, semuanya mengincarnya. Dosa macam apa yang dia lakukan di kehidupan lampau ini? Quen tersenyum dan berkata, tingkatan alammu yang sekarang adalah alam tak diketahui, tubuh fisikmu alam keberuntungan ekstrim, tingkatan alam Tao pedangmu adalah alam terang, kekuatanmu secara keseluruhan tidak lemah, tetapi kamu tidak boleh kendur karena ini. Belajar ilmu bela diri itu seperti perahu melawan arus, kalau bukan maju, kamu akan mundur, dan perjalanan ini tidak akan pernah berakhir. Kamu tidak boleh berpuas diri hanya karena kamu memiliki sedikit pencapaian, mengerti? Mileye mengangguk. Aku mengerti. Berpuas diri. Dia tidak akan berpuas diri, karena masih banyak sekali orang yang bisa membunuhnya. Dalam hal ini, kualifikasi apa yang dimiliki Mileye untuk berpuas diri? Quen menatap Mileye. Kamu belajarlah yang baik dengannya. Kalau ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja. Kamu harus belajar dengan giat, atau kalau kamu menghadapi master hukum di masa depan, kamu mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Mileye dengan sungguh-sungguh berkata, baik. Dia tahu betul bahwa ini adalah kesempatannya. Lagi pula, tidak semua master di tingkat begini mau mengajarinya. Tentu saja dia akan menghargai kesempatan semacam ini. Quen berbalik untuk pergi. Mileye segera berkata, Senior Quen akan pergi sekarang. Quen tersenyum dan berkata, tidak sekarang, tunggu sampai kamu selesai. Mileye sedikit mengangguk. Oke. Quen menatap wanita bersarung. Ajari baik-baik, yang keras. Wanita bersarung mengangguk. Baik. Mileye. Quen tersenyum kecil dan berbalik untuk pergi. Di luar, setelah Quen keluar, dia melihat Bella Yuan yang sedang menatapnya saat ini. Quen tersenyum dan berkata, Nona Yuan marah. Bella Yuan berkata dengan serius, siapa dia? Quen berkata pelan, Nona Yuan, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang alam semesta ini? Atau, seberapa banyak yang Aula Sendian ketahui tentang alam semesta ini? Bella Yuan menatap Quen tanpa berbicara. Quen tersenyum dan berkata, alam semesta ini sangat besar dan ada banyak master, kan? Muka Bella Yuan tanpa ekspresi. Kamu sedang mencoba menakutiku. Quen tertawa. Untuk apa aku menakutimu, Nona Yuan? Aku hanya ingin memberitahumu, apakah ada gunanya menargetkan Mileye seperti ini? Kamu selalu berpikir bahwa dia akan berkembang dan mengancammu, tapi kenapa bukan sebaliknya? Pikirkan tentang hal ini, bagaimana kalau kamu berteman dengannya? Kalau kamu berteman dengannya, semakin cepat dia berkembang, semakin hebat dia, itu bukan hal yang buruk bagi kamu, bukan? Bella Yuan terdiam. Quen berkata lagi, mengenai harta 5 dimensi ini, Nona Yuan, apa sampai sekarang kamu masih belum mengerti? Benda ini bukanlah sesuatu yang orang biasa dapat miliki. Dan kamu seharusnya lebih mengerti kalau kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu, kamu akan mati. Setelah Bella Yuan terdiam beberapa saat, dia berkata, benda itu adalah kesempatan kami. Quen tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir setelah mendapatkan menara itu, kamu bisa pergi ke 5 dimensi? Bella Yuan menatap Quen. Kenapa? Quen tersenyum dan berkata, aku akan jujur padamu. Bahkan kalau kamu mendapatkan menara, kamu tidak akan bisa memasuki 5 dimensi. Kamu harus memahami hubungan antara 4 dimensi dan 5 dimensi. Ini adalah hubungan antara yang lemah dan yang kuat, kita lemah. Bahkan kalau kamu menggunakan menara itu untuk memasuki 5 dimensi, kamu akan mati. Setelah berbicara, dia sedikit menggelengkan kepalanya. 4 dimensi saja tidak bisa kamu pahami, kenapa harus ke 5 dimensi? Pergi ke sana untuk dipukuli. Pergi ke sana untuk direndahkan. Bella Yuan terdiam.
Quen memandang Bella Yuan. Kamu adalah orang yang cerdas, kamu seharusnya mengerti apa yang aku katakan. Tentu saja, kalau kamu masih menginginkan menara itu dan ingin menargetkannya, silakan lakukan. Bagaimanapun, apapun hasil akhirnya, orang yang melawannya akan mati. Bella Yuan menatap Quen. Apakah karena wanita bergaun polos? Quen tersenyum tipis. Bukan hanya wanita bergaun polos. Mendengar ini, mata Bella Yuan sedikit menyipit, bukan hanya dia. Quen tertawa. Aku tidak akan banyak bicara lagi. Terserah apa yang ingin kamu lakukan. Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Bella Yuan terdiam. Faktanya, selama ini, terutama sejak bertemu Mileye, dia juga sedikit tergugah. Keinginan untuk membunuh Mileye sedikit terguncang. Kalau bisa membunuh, dia pasti akan membunuh tanpa ragu-ragu. Namun pertanyaannya adalah, apakah Mileye ini mudah dibunuh? Selama periode waktu ini, dia secara pribadi telah melihat perkembangan Mileye, dan kecepatan perkembangan ini tidak lagi dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ini bukan yang terpenting adalah orang-orang di belakang Mileye tidak ada yang sederhana. Dia sudah bisa merasakan bahwa ada kelompok besar di belakang Mileye. Adapun kelompok ini, tidak hanya dia tidak tahu apa-apa, tetapi bahkan Aula Sendian juga tidak tahu apa-apa. Kelompok macam apa ini? Bisakah Aula Sendian benar-benar bersaing dengannya? Bisakah? Bella Yuan sedikit bingung. Selanjutnya, seperti yang dikatakan wanita berbaju ungu, meskipun dia berhasil mendapatkan harta 5 dimensi, apakah Aula Sendian dapat mempertahankannya? Atau, dapatkah Aula Sendian melawan 5 dimensi setelah mengambil harta 5 dimensi ini untuk masuk ke dalam 5 dimensi? Dia sangat jelas tentang dunia ini, yang kuat yang bertahan. Kalau Aula Sendian terlalu lemah, bahkan kalau memasuki alam semesta 5 dimensi, mereka juga tidak akan hidup dengan baik. Karena tidak ada kekuatan. Kenapa harus ke 5 dimensi? Dengan kata lain, mengapa kamu tidak dapat menggunakan kekuatan kamu sendiri untuk pergi ke 5 dimensi, tetapi malah menggunakan jalan pintas? Bella Yuan tiba-tiba merasa sedikit linglung. Pada saat ini, pisau di pinggangnya tiba-tiba bergetar. Setelah sekitar 15 menit, mata Bella Yuan tidak lagi bingung, yang terlihat hanya tegas. Bella Yuan menatap dingin ke langit berbintang di kejauhan. Aku Bella Yuan, mengapa harus mengambil jalan pintas? Begitu selesai bicara, dia tiba-tiba menghunus pisaunya dan menyayat. Ses. Langit berbintang di kejauhan tiba-tiba terkoyak, tidak hanya terkoyak, tetapi juga menjadi ilusi. Boom. Aura kuat tiba-tiba menyapu tubuh Bella Yuan. Pada saat ini, seluruh langit berbintang yang tak berujung ditutupi dengan niat pisau Bella Yuan. Niat pisau ini, seolah-olah untuk menghancurkan langit berbintang yang tak berujung, sangat menakutkan. Terobos. Ilmu pisau mencapai alam terobos. Di kejauhan, di depan istana Yuming, Quen melirik ke arah Bella Yuan, berkata pelan, "Jenius." Dia tidak menyangka bahwa kata-katanya akan membuat Bella Yuan ini langsung mencapai niat pedang alam terobos. Meskipun perbedaan antara alam terang dan alam terobos hanya satu langkah, itu adalah dunia yang jauh berbeda. Semakin ke belakang, jarak antara masing-masing ranah sangat besar. Sekarang, niat pedang Bella Yuan telah mencapai alam terobos. Kalau dia bertarung melawan Mileye, bahkan kalau Mileye menggunakan bantuan benda luar, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepala Quen, "Bunuh dia." Setelah Quen terdiam beberapa saat, dia berkata, "Tunggu beberapa saat lagi." Pada saat ini,
Bella Yuan tiba-tiba muncul di depannya. Quen tersenyum kecil. Selamat. Bella Yuan melirik istana Yuming sambil berkata ringan, aku tidak akan bermusuhan lagi dengannya, dan aku juga tidak akan datang untuk mengganggunya lagi, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa Aula Sendian akan menyerah. Quen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kalau Aula Sendian memiliki master lain, dia akan menghadapinya. Bella Yuan sedikit mengangguk. Ngomong-ngomong, terima kasih atas nasihatmu sebelumnya. Selesai bicara, dia melirik ke aula dan hendak pergi. Pada saat ini, jiwa pedang yang kuat tiba-tiba menyebar dari istana Yuming. Jiwa pedang. Dua macam jiwa pedang. Quen melihat ke aula dengan sedikit kejutan di matanya. Bersambung.